Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Asik. Selamat datang di workshop by GM BCC atau Gajah Mada Business Case Competition 2022. Wah, rame banget ya minggu pagi ini. By the way, aku mau ngingetin dulu buat teman-teman, boleh rename namanya dengan format nama tim underscore nama. Oke, lanjut aja ya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama aku Raihan, ditemani dengan teman aku Abigail yang akan menjadi Master of Ceremony selama kegiatan workshop ini berlangsung. Nah, sekarang aku mau minta tolong buat teman-teman yang bisa nyalain kamera, boleh tolong nyalain kamera biar interaksi kita makin interaktif nih. Oke, cakep banget nih semuanya. Agar acara kita berjalan dengan lancar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Sekarang aku bakal bacain rangkaian acara buat hari ini. Acara hari ini akan dimulai dengan pembukaan, sambutan oleh CEO Manajemen Event, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh speaker, sesi Q&A, ice breaking, breakout room mini case, sesi feedback dan awarding, serta diakhiri dengan sesi foto bersama. Sebelumnya, kami akan membacakan terlebih dahulu terkait do and don'ts yang harus teman-teman ikuti selama acara workshop ini berlangsung. Kepada operator, boleh minta tolong untuk share screen. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jadi do and don'ts-nya itu yaitu pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung, kemudian peserta diwajibkan mematikan mikrofon, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Lalu peserta diwajibkan mengganti namanya dengan format nomor tim underscore nama. Peserta dapat memberikan pertanyaan kepada pembicara saat acara berlangsung melalui tautan slido.com dengan kode hashtag 5681120. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mengisi form feedback yang akan dibagikan di akhir acara. Jadi tetap semangat ya teman-teman semuanya dari awal sampai akhir workshop ini. Oke, terima kasih Bi. Oke, teman-teman tadi udah perhatiin do and don'ts acara ini dan juga teman-teman sekali lagi aku ingetin kalau yang on cam, kalau yang bisa on cam silakan on cam dan juga jangan lupa rename namanya dengan format nama tim underscore nama kalian. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan ada sambutan dari CEO manajemen. The stage is officially yours, Kak. Monggo. Oke, thank you Raihan dan Abigail selaku MC pada acara workshop pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelum memulai sambutan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kak Cita Amalia yang telah mau meluangkan waktunya sebagai speaker pada acara workshop pada hari ini. Lalu juga ada Schalke sebagai moderator pada workshop hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim JMBCC yang sudah menyelenggarakan acara workshop pada hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua partisipan workshop yang tersebar dari seluruh penjuru Indonesia yang telah hadir pada acara hari Minggu ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Angga. Di sini saya sebagai CEO di acara Management Event ke-16 atau yang biasa disingkat sebagai ME16. Nah, ngomong-ngomong tentang ME16, bahwa JMBCC ini adalah merupakan salah satu sub-event yang termasuk dalam acara Management Event ke-16 di bawah naungan Ikamat. Dan workshop pada hari ini merupakan salah business case khususnya JMBCC yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Saya harap semoga acara workshop ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua terkait lomba business case yang dapat diterapkan di lomba-lomba yang akan kalian ikuti khususnya JMBCC. Selain itu juga saya ingin mewakili para teman-teman dari tim JMBCC mengajak dengan rendah hati teman-teman semua untuk mau mendaftar lomba business case JMBCC yang akan dibuka sebentar lagi. Nah, mungkin sekian saja sambutan dari saya. Akan saya berikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari CEO kita. Terima kasih kepada Kak Angga. Selanjutnya ada apa ya, Han? Oke, kayak teman-teman di sini pasti udah nggak sabar banget buat ngedengerin pemaparan materi dari speakers kita yang keren banget, ya nggak sih, Bi?
Iya dong pastinya, tapi nanti kedepannya nggak bakal ditemenin lagi sama kita karena bakal ada moderator yang lebih kece lagi. Siapa ya, Han? Oke, bener banget, Bi. Jadi hari ini kita bakal ditemenin sama moderator yang nggak kalah kece dari MC dan juga speakersnya. Jadi ada Kak Shalka Nindya Putri. Kita intip sedikit yuk profil dari Kak Shalka ini. Boleh operator, boleh share screen? Oke, kita tunggu operatornya. Oke, jadi hari ini kita bakal ditemenin sama moderator kita yang keren banget, Kak Shalka Nindya. Kak Shalka merupakan corporate strategy analyst di Linggotalk. Kak Shalka juga merupakan project leader di 180 Degrees Consulting UGM. Kak Shalka juga merupakan XL Future Leaders Batch 10 Awardee. Kak Shalka juga merupakan mahasiswi ilmu ekonomi UGM angkatan 2020. Kak Shalka juga merupakan pemenang IIBD International Case Competition. Jadi kita bisa lihat di sini kalau misalkan CV-nya itu udah keren banget dan pastinya hari ini bakal seru banget ditemenin Kak Shalke, ya nggak sih, Bi? Iya dong pastinya, Han. Nah, sebentar lagi kita kan bakal ada pemaparan materi ini dari Kak kita. Nah, kedepannya kita bakal ngapain lagi ya nantinya? Oke, jadi hari ini tuh bakal seru banget nih, Bi. Jadi hari ini kita bakal seru-seruan materi dan juga kita bakal nantinya bakal ada ngerjain mini case juga. Nanti bakal seru banget. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa buat terus tahan excitement-nya, bakal maintain excitement-nya karena di sini bakal kita seru-seruan banget dan bakal belajar banyak banget juga. Nah, sekarang udah ada Kak Shalke. Aku langsung say hi aja buat Kak Shalke. Cek-cek Kak Shalke, halo. Gimana kabarnya, Kak? Baik-baik. Oke, jadi Apa tanpa kabar? berlama-lama lagi nih. Apa, Kak? Sorry? Kalian apa kabar? Oh, aku baik. Abi gimana, Abi? Oh, Abi baik juga tuh katanya. Oke, ini kayak teman-teman udah pada nggak sabar juga pengen langsung masuk ke materinya. Jadi aku langsung aja buat Kak Shalke. Monggo langsung the floor is officially yours, Kak. Oke, thank you banget MC dan juga thank you so much semua panitia management event yang udah ngundang aku sama ada ngundang Kak Cita juga. So selamat pagi teman-teman. My name is Shalka Nindya. Kalian bisa panggil Shalka aja. Terus aku bakal menjadi moderator selama beberapa jam ke depan untuk acara workshop JMBCC hari ini. Jadi aku juga bakal nemenin speaker kita yang keren banget. Jadi untuk selama pemaparan materi dan akhirnya nanti bakal ada Q&A dan ada mini case session juga. Dan hari ini kita bakal membahas topik yang namanya Business 101, The Best Solution Won't Make You Win. Oke, jadi sebelum aku masuk ke sesi materi, kita kenalan dulu kali ya dengan pembicara kita yang keren banget, yaitu Kak Cita Amalia Husna. Oke, nah itu dia. Hai. Hai. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Jadi di layar itu udah ada profil dari Kak Cita. So, dia pernah menjadi teaching assistant of taxation di FEB UGM di tahun 2022. Terus juga seorang strategy and business design intern at Deloitte Consulting. Lalu juga seorang director of consulting di 180 Degrees Consulting UGM dari tahun 2021 sampai sekarang. Lalu untuk undergraduate-nya, dia juga sedang pursue bachelor's degree di Accounting and Finance UGM di angkatan 2019. Dan ini salah satu accomplishments-nya, tapi pasti accomplishment-nya itu jauh lebih banyak, tapi yang bisa kita present itu satu dulu ya. Dia seorang first place of QAFC International Business Case Competition di tahun 2021. Oke, so kita udah tahu nih guys, kayak keren banget profil dari Kak Cita gitu kan. Jadi kita nggak mungkin kayak nggak mungkin panitia itu mengundang speaker yang kaleng-kaleng nih guys. Jadi pasti pemaparan materinya bakal keren banget. Jadi the floor is yours ya Kak Cita untuk pemaparan materi. Oke, thank you so much Helka. I'm going to share my screen ya guys. By the way, ini tuh
agak banyak ya. Jadi emang ada beberapa yang aku tuh cut down karena emang keterbatasan waktu kita. But I'm going just to show you the slide. Mungkin kalian kalau misalnya mau screenshot juga nggak masalah. And actually I've managed to giving people like this kind of material, dan alhamdulillahnya kebanyakan dari mereka juga win the competition. So I'm really grateful, and I do hope kalian tuh bisa memanfaatkan ini 3 jam ke depan biar kalian tuh bisa paham lebih lanjut tentang business case competition ya. So we're going to talk about more in the principle and also the frameworks itself, karena itu emang sangat amat penting buat workshop ya. So before we start, this is the agenda for today. Ada introduction, principle and framework, question and answer, and also wrapping up ya. So mungkin tak kenal maka kata sayang. Halo, nama aku Cita. Bisa dipanggil Kak Cita, mau dipanggil Cita, mau dipanggil Mbak Cita, ya terserah, just up to you. Senyamannya kalian. So I'm actually from UGM, accounting, and currently interning at the business strategy and business design intern at Deloitte Consulting ya. Oke. Mungkin kita bakal lanjut for the consulting principle and also framework. So actually for business case competition itu ada satu hal yang paling penting buat kalian tahu. Ada salah satu yang bernama 7-step framework training. So apa itu 7-step framework training? Jadi 7-step framework training itu adalah di mana kalian membentuk sebuah define problem yang terstruktur. Mulai dari kalian tahu problemnya itu apa, terus cara menstrukturnya gimana, cara prioritize the issue-nya itu kayak gimana, kayak A, B, C, D, E, F, G-nya itu ada. Kemudian yang keempat itu kita bisa develop issue dan juga analysis. Kemudian kita bisa tahu nih plan-nya kita ke depannya gimana. After that, we conduct the analysis itself to manage to know whether the hypothesis is right or wrong gitu. Kemudian kemudian ada synthesis findings. Kita tahu so what-nya itu apa, implikasinya apa dari findings yang kita punya. Kira-kira itu bisa membentuk sebuah rekomendasi seperti apa. Kemudian akhirnya in the end of the 7-step the key to tackling project itu adalah develop recommendation, yang mana teman-teman semua di business case competition pastinya kalau misalnya yang udah pernah join nih pasti udah tahu mengenai gimana sih caranya untuk develop recommendation dan sebagainya. Oh ya, sebelum aku lanjut juga, kalau misalnya buat teman-teman yang belum pernah business case competition, itu biasanya kalian bakal dikasih case nih. Bakal dikasih case, entah itu case-nya bikin sendiri, atau entah itu case-nya mungkin dari Harvard, or something like that. So, you eventually, banyak banget gitu loh, kayak macam-macam case. Dan biasanya nih, kita disuruh tahu nih, define problem-nya apa, terus kemudian analisisnya kita pakai apa, kemudian yang terakhir kita nanti ngasih rekomendasi sama kayak feasibility studies, contohnya kayak finance, impact analysis, dan sebagainya gitu. Oke, so mungkin yang pertama dulu ya, define the problem dari 7-step framework training. Mungkin aku bakal bahas lebih detailnya itu di 3 pertama. Kenapa di tiga pertama? Karena I see a lot of people fail to do that gitu loh. Kayak mereka nggak tahu permasalahannya apa, dan mereka kayak, oh ini bagusnya ini nih. Misal kayak toko oren nih, kayak oh mereka itu penghasilannya itu minus tahun ini. Tapi gimana nih cara kita buat increase revenue? Apakah kita harus bikin marketing doang di TikTok? Oke, mereka bikin marketing doang di TikTok. Oke, kita kayak marketing doang di TikTok. Oke, kita bakal bikin flash sale dan sebagainya. So it's not the problem gitu loh. Kadang-kadang tuh orang target marketnya itu kayak oke, flash sale oke. Cuma kalau misalnya buat long term, it's not sustainable. So you need to know apakah itu sustainable atau enggak buat si perusahaannya. Karena kebanyakan perusahaan itu pengen sustainability gitu. So why does it matter? Jadi following two slides, we have two case study, and maybe you can read the case studies and reflect on why problem definition is matter ya. Okay, so mungkin case study pertama, so case study pertama itu John is the managing director of a medium-sized charity that relies mostly on volunteers. John itu managing director of a non-profit organization, SMEs ya, UMKM, dan butuh volunteer. Dan he would like to attract more volunteers, and as a consultant, mungkin kalian besok to develop a new marketing campaign for that purpose. Jadi dia pengen attract lebih banyak volunteer. Nah, caranya gimana nih? Dia pengen develop new marketing campaign. And si konsultannya ini does an excellent job and design a successful marketing campaign that immediately boost the number of inquiries. However, on the long term,
Tuh, long term. Nah, John noticed that the number of volunteers stagnant. Jadi nggak bisa naik-naik terus. Jadi kayak ya udah segitu-gitu doang. When analyzing the situation further, the consultant realizes that volunteers are often poorly indicated into the organization and rarely retained on the long term. The problem was actually due to poor operation rather than lack of marketing. Jadi kadang-kadang apa yang diinginkan klien, misalnya klien pengen marketing, oke, pengen marketing, tapi lama-lama waktu kita define the problem, waktu baca materinya nih, itu ternyata masalahnya itu bukan marketing. Kalau misalnya kita lihat lagi itu masalahnya ternyata due to poor operation. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya kita melihat lagi nih, kita ngasih ke klien, oke, kita harus punya nih dua solusi. Yang pertama itu short term, yang kedua long term. Kenapa? Karena kalau biasanya short term itu keinginannya klien kita fulfill the client's need. Tapi yang kedua itu kalau misalnya kita pengen emang reach for sustainability gitu in long term. So actually from this, ini adalah the problem was defined by the client in terms of its symptoms, its hypothesis gitu. Symptoms, hypothesis maybe the same ya. Kalau misalnya aku lihat-lihat lagi 11-12 lah di consulting and business case competition. So this is the symptoms. To attract more volunteers and new marketing campaign. Terus yang kedua itu result are ineffective when they only symptoms. Ini boost tapi malah stagnan. Kemudian terakhir, this would have been if the problem was defined properly. Jadi kalau misalnya problem yang nggak di-define properly, itu malah jadi jelek gitu. So you need to understand and define the problem first. Dan actually, mungkin final tips to do this actually like you need to analyze all information with an open mind and question for all your assumption. Kemudian engage with the client. Tapi kalau misalnya kalian business case, actually this is a pro tip that I wanted to give to you guys. Kenapa pro tip? Kadang-kadang itu kalian business case competition itu dapat kliennya tuh klien beneran. Pernah tuh aku dapat klien sebut aja Nutri bla 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 gitu. Nutri bla bla bla. So they're actually a brand new cosmetic from Yogyakarta dan mereka tuh bikin business case gitu loh. Bikin business case, dan datanya itu emang dikit banget dari case-nya. So I actually managed to get on to them, kayak aku pura-pura tertarik dengan produk mereka, aku telepon mereka, kira-kira ini gimana nih produknya, kok aku dengar banyak review, bla bla bla. Jadi kayak you are allowed to do that gitu loh. Kalau misalnya case-nya kalian tuh emang itu ya, emang perusahaan beneran gitu. Jadi kalian bisa langsung aja telepon ke perusahaannya, tapi jangan bilang buat business case bla bla bla, bilang aja kalian tertarik terus pengen know about their product gitu. So yeah, you're allowed to do that. Kemudian yang terakhir for do-nya itu brainstorm and discuss with your teammates. Aku bakal nyaranin banget kalian tuh brainstormnya itu dalam waktu sejam. Misal kalian dapat case-nya itu hari ini, terus kalian tuh bisa brainstorm malamnya, atau mungkin besoknya nih, nggak usah keburu-buru, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu problemnya apa, terus kalian bisa lihat nih, kira-kira player yang serupa di market tuh siapa aja nih. Terus kalau misalnya mereka pernah ada masalah seperti itu, dan punya solusinya, kalian bisa ngeliat lagi, oh ternyata solusinya kayak gini loh. Kira-kira kalian bisa discuss dengan your teammates in 1 hour, benar-benar fokus, nggak usah gosip-gosip, just focus on that, and then I think you're good to go. Don'ts-nya itu do not think you know what the problem is straight away, karena nanti kita bakal belajar juga issue 3 yang mana kayaknya kalian bakal excited ya buat to do it, because a lot of people excited, and maybe define the problem in isolation of the client. Your analysis should be not be a black box or secret that you reveal at the end of your consulting assignment. So kalian harus define problemnya itu di awal, nggak boleh di akhir, nggak boleh kalian kayak ngasih solusi dulu baru ngasih tahu ini bakal tackle problem apa. No, that's not consulting work, that's not business case competition works. You need to define the problem at the first thing, and then after that you could define your solution at the end. Terus yang ketiga itu adalah define the problem in isolation of your teammates. If you think you have a great idea, then you should feel confident testing it with others. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, boleh banget langsung didiskusin ke other, tapi kalau misalnya idenya ditolak, jangan marah gitu, jangan kayak, loh kenapa ide gue ditolak, ide gue bener dan sebagainya. No, consulting is not like mathematics where harus ada one definite question, because there are multiple things that would involve in consulting itself. Oke, yang kedua itu adalah
Step 2, break the problem into issues ya. Jadi kayak gini, this is like an introduction to someone gitu. How do you eat an elephant? Jadi kalau misalnya kalian pengen eat an elephant itu gimana sih caranya? The left side or the right side? So it's actually the left side, right? So little by little. So what does this mean? So a structured problem solving helps to cut an elephant into smaller pieces. Without it, kalian bakal langsung makan an elephant which is so big and it's impossible to do that. So yeah, you need to have a structured problem solving ya. Okay, so this is an issue tree that aku ngomong tadi. Kalau misalnya kita umpamain issue tree-nya sendiri itu kayak rumah ya. Rumah itu terdiri dari apa aja sih, Kak? Gitu. Kalau misalnya kita tanya, rumah itu terdiri dari 2, atap sama bangunannya. Oke, kalau kita udah tahu atap sama bangunannya, kita bagi lagi nih atapnya terdiri dari apa? Mungkin ada terdiri dari atapnya sendiri dan juga ada mungkin kayak di sini ada cerobong asap. And then kalau misalnya buat bangunannya sendiri itu terdiri apa aja sih? Kita pikir-pikir lagi nih. Rumah itu kalau bangunannya terdiri dari apa nih? Oke, ada jendela, ada pintu, ada bangunannya sendiri nih dan seterusnya gitu. Jadi kita paham gitu. Jadi from the bigger picture into smaller and smaller pieces. So a definition of issue tree itu atau logic tree itu breakdown of a question or problem that dissects it into its different components. And when does it useful? So itu kalau misalnya kalian nemuin complex and ambiguous situation, yang mana itu biasanya itu sering ditemukan di business case competition. And they are useful in problem solving to structure the problem by pertama identifying the root cause of the problem and also give potential solutions that we could give to the judges. And then how to build a good issue tree itu harus misi. What is misi actually? Ini kalian kalau misalnya pernah BCC atau mungkin emang lagi magang di consulting etc. So I assume kalian udah paham. Tapi kalau misalnya buat kalian yang belum paham apa itu misi or mutually exclusive and collective exhaustive, itu dimana kalian itu nggak boleh nyambung solusinya atau problemnya gitu. So for example here, issue 3 for total cost, itu ada marketing cost, wages, production cost. So this is not missing because many kinds of costs are missing such as rent, raw materials, operational cost, dan sebagainya gitu. Nah yang kedua, example kedua itu mungkin juga nggak missing nih, potential cost customer yang kita identify di sini itu contohnya kayak orang-orang yang udah tua nih, kemudian mid-age people and rich woman. So kalau misalnya kita lihat nih, rich woman itu bisa ada di old people loh, bisa ada di mid-age people loh. Jadi kalau misalnya kalian dari awal emang mau membaginya berdasarkan age, ya udah berdasarkan age. Define what is age gitu loh. Define the age. Misal kayak usia produktif 15 sampai 64 tahun gitu dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya dari rich woman itu kayak nggak make sense gitu. Buat apa kamu masukin di situ? Karena rich woman bisa masuk ke either mid-age people or old people. Jadi kalian harus benar-benar misi. Nggak boleh ada yang sama. Kayak nggak boleh ada one variable itu in part of another variable because it's not misi. This is more like this is the misi structure. Yang pertama ada basic question, first line reasoning, second line, bla bla. Mungkin kalian kalau misalnya mau SS boleh banget karena nanti kita bakal bahas lebih lanjutnya di slide berikutnya ya. Oke. Memiliki profit problem. Habis kayak gini itu kita kayak bingung nih. Oke, so they actually have a profit problem. Is it karena mereka employed intellectually disabled adults or is it not gitu? So the first question, basic question itu why has profit declined in the past 3 years gitu. Mungkin kita bisa lihat lagi kalau misalnya mereka ada datanya, kenapa sih profit itu decline in the past 3 years? Apakah emang karena itu? Soalnya kan kita pengen menjawab profitnya itu karena apa nih turunnya. Terus yang pertama itu first line of reasoning, is revenue decreasing? Yang kedua adalah is cost increasing, given that profit sama dengan revenue kurangin cost. Gitu. Terus yang buat yang is revenue decreasing, nanti kita bagi lagi jadi 2. Has revenue or unit decrease? Kemudian yang kedua,
apakah unitnya itu yang terjual itu semakin menurun gitu. Terus ya kalau yang bawah itu has variable cost increase, has fixed cost increase. Nah kayak gitu. Terus nanti ada kita punya conclusion atau hipotesisnya nih kalau misalnya revenue-nya decrease atau mungkin unit sold-nya decrease, variabelnya cost-nya increase dan seterusnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa punya benang merah juga sih. Apakah emang orang-orang itu kurang suka nih kalau misalnya kita employ intellectually disabled adults dan seterusnya gitu. So this is the kind of problems and actually cara konklusinya kita buat define the problem itself in the future. So you need to understand this ya. And this is the two types of issue tree, why and how. And why issue tree itu kalau misalnya itu root of the problem is still unclear. And we need to break it down with the why question to identify the possible root. And then for the how itself, itu ketika biasanya main issue itu had been defined and brainstorm possible alternative of the issue via its different components. Jadi kayak ini kalau di sini itu why has profit declined, but kalau di sini itu how can we increase the profit gitu. That's the differences. Okay, so yeah, this is mungkin kalian bisa SS juga the why and how-nya. This is the why ya, example of why. It's the same as previously because kita nggak tahu nih problem utamanya apa. Mungkin yang untuk yang kedua itu adalah yang how ya. Oh wait. Okay, so yeah. Okay, sorry, ini masih ada lagi. So as you can see here, kalau misalnya kita lihat is revenue decreasing ini ada yang coret-coret nih. So the data analysis will prove or disprove the hypothesis. And for the proven hypothesis, this become the hows and this must be prioritized. Jadi kita nanti bisa bikin how issue tree habis why issue tree is defined. Terus nanti kita bisa prioritas that kira-kira itu permasalahan itu gimana? How to increase the revenue, how to increase the profit. This is the how, mungkin bisa di-assess juga. How do we increase the orders and reduce fixed cost to become profitable? Nah, kayak gini tuh, this list is non-exhaustive for simplicity ya. Jadi, sorry banget for non-exhaustive, padahal tadi aku ngomong misi-misi dan gitu, tapi kayak for simplicity only, you can understand this. Kayak, how do we improve our offerings? How do we increase customer awareness? Ini bisa ada marketing, shift to a location with more footfall, improve branding of restoran. Ada juga how do we reduce rental cost. Yang pertama bisa negotiate with lower rent with landlord, cheaper storage facility, and how do we reduce salary expenses? We get like fire redundant workers. Misalnya kayak ada banyak employees yang emang redundant terus kerjanya kayak kurang maksimal gitu, bisa kayak di cut down gitu. Okay. So how do we prove this? Has this work with other firms? Are there any other option? Gitu sih. Does this go against our social missions and does this go against our social mission also? Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian lihat nih, oke, kalau misalnya kalian pengen ngasih solusi ke orang-orang kayak oke, lu harus fire this person karena this person itu kayak redundant with the others karena duit kita itu kebuang buat this employee, this kind of department, special department, so we need to fire all of them gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, ini kan social, jatuhnya kayak social entrepreneurship bla 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 gitu kan, karena mereka hire mentally disabled people or something like that gitu. So kalau misalnya kamu lihat kayak gini itu, does this go against our social mission? Apakah nggak ada cara lain? Kalau misalnya ada cara lain, I would highly recommend you to do that gitu loh, daripada kayak fire people out of nowhere. And then this is just like the rangkuman ya. Okay, so this is the why our issue trees are useful in consulting projects or business case competition. Itu bisa facilitate planning, scheduling more transparent, goal-oriented approach, facilitate problem solving and communication also. Okay, so kayaknya kalau misalnya kita bikin itu kayak kurang ya waktunya. So why our issue trees are so important? Itu actually to communicate in a structured way with misi way, and you should start with the answer to the executive question first, and then list your supporting argument. Terus kalau misalnya kalian group, summarize and order logically your supporting arguments also here. Okay, so this is all itu ya. Jadi
kita langsung masuk aja ke step 3, yaitu prioritize the issues. Oke, so kalau misalnya kalian prioritizing itself, I think aku juga masih sekarang ya, bahkan aku udah magang sini sana, this is one of the hardest thing that I would eventually learn. Karena kadang-kadang aku boil the ocean. Boil the ocean itu apa sih, Kak? Jadi ya nanti mungkin kita akan belajar juga ya. So prioritization itu ketika kalian itu punya banyak ide nih, punya banyak problem yang kalian define nih, tapi kira-kira itu prioritize-nya itu yang mana? Yang harus kita define more itu yang mana gitu. So the 4 pillars of prioritization adalah use judgment, involve your team, do back of the envelope calculation, and take risk. Mungkin ada juga the 80-20 rule, itu misal kayak gini nih, time and effort, benefit for problem solving. Jadi kayak kalian tuh kadang polishing the produknya. Misal kalian bikin produk itu kayak, oke, kita harus bikin operation yang bagus, supply chain yang bagus gitu. Kalian polishing, oke, ini A, B, C, D kayak gini. Tapi kalian nggak fokus ke impact-nya. Tiba-tiba waktu kalian hitung-hitung lagi di financial gitu, lah impact-nya cuma 100 juta dalam 1 tahun. Padahal perusahaannya itu multi-billion company. Yang mana itu nggak signifikan, itu insignifikan buat mereka. Ya udah, ngapain lu capek-capek udah bikin supply chain yang bagus bla bla bla, tapi akhirnya impact-nya itu rendah gitu lah. Jadi judges eventually wants a good impact gitu. So by applying the 80-20 rule, you focus your effort on a few promising issues, and because they will most likely have the strongest impact ya. Okay, why is so don't boil the ocean, pluck the low hanging fruit. Don't boil the ocean itu apa sih, Kak? So gini nih, kalau misalnya kalian bikin paper nih, gampangnya aja ya, kalian bikin paper buat suatu topik di kuliah kalian gitu. Tapi papernya itu kalian dapat datanya banyak banget, but eventually kalian nggak bisa dong pakai semuanya. Terus tapi kalian kayak mikir, oh aku harus masukin data semuanya, aku masukin data semuanya. Nah, pas kalian masukin data semuanya, itu malah hancur paper kalian. Kenapa? Karena kayak, oke, kalian punya sources banyak, tapi so what-nya apa? Oke, kayak, buat apa gue bikin banyak banget kayak gini, kayak nggak ada konklusinya loh, gitu. So, you need to understand that, don't boil the ocean. Jangan terlalu kayak, semuanya take into one bucket gitu, terus kalian kayak masukin semuanya itu. Don't be like that. Just take the most important part aja. So prioritize issues by cutting off non-essential branches. So first step is constant refinement process and helps as so what, but also as what you've forgotten, and is the key to working eventually and having better lifestyle. So mungkin kalau misalnya di sini kalian udah define nih 10 isu, tiba-tiba kalian mikir lagi, ya kayaknya isu ke-4 sampai 10 tuh nggak penting ya. Ya udah gue potong aja nih. Oke, so we cut down the issue 4 until 10 and we focuses more on the issue 1, 2, and 3. Itu. And characteristic of priorities, cara prioritas sesuatu itu gini. Yang pertama itu start with the most promising issue, taking the available information into account, and then move to the next step issue as soon as you have gathered enough information, and do not get lost into details. Karena kalau misalnya kalian lost into details ya sama aja, berarti informasinya itu nggak sempurna gitu. And be flexible and adapt your current prioritization strategy as soon as available data suggests so. And lastly, make use of informal and qualitative information to secure efficient and effective working. Contohnya expert interview. Ini jadi yang tadi aku ngomong ya, kalau emangnya misal kalian business case competition, terus kalian nih mungkin di produknya apa ya yang gampang ya, produknya misal kalian bikin jus nih, ada perusahaan jus gitu, perusahaan jus, and then they wanted to actually making more profit out of their goods gitu, products gitu. Gimana caranya bikin profit lebih banyak dari produknya mereka? Terus kalian itu bingung nih, aduh gue jarang banget nih nemu perusahaan-perusahaan kayak gini. Oke, gue punya temen atau kenalan nih atau apalah gitu yang kerja di perusahaan misal Jungle Juice gitu. Itu nanti kalian bisa kontak-kontakan aja gitu.
say that mau nanya-nanya gitu, nggak selamanya harus ngomong ini buat project lah, apalah. Bisa jadi kalian pura-pura jadi tertarik kayak jadi distributornya si Jungle Juice ini, caranya gimana, terus permasalahan yang sering dihadapi apa gitu. It's really fine, it's really fine, because you could use every single bit of information, mulai dari expert interview, mulai dari user interview, mulai dari customer interview, mulai dari interview itu nggak apa-apa gitu loh. Mulai dari kayak desktop research itu kayak kalian cuma search online dan sebagainya, itu it's really fine. I think it's all of you had already know about the prioritization matrices ya, so I'm not going to talk about it gitu. Ini langsung ke example aja ya. So this is like a rather impact and accessibility measure for the positive environmental impact. So mungkin kalau di sini kita bisa lihat number of stakeholders-nya itu 40%, effect on change on population 40%, and long term contribution is 20% ya. Ini dari stakeholder-nya sendiri, stakeholder impact. And the accessibility of the influence-nya itu kayak gini nih, apakah sama atau beda? Jadi define itu number of stakeholder, total number of individual with ini sebenarnya kalian nggak perlu pakai sih di BCC. I think it's good to know aja. Itu ada namanya scorecard buat prioritization for stakeholder itself. Mungkin kayak resort owner-nya sama existing relationship-nya itu 5 nilainya gitu. Terus nanti kita bisa nilai nih di sum it up, mungkin di Excel gitu. Terus kira-kira yang paling penting yang mana? Kalau dari sini kita bisa lihat yang paling penting itu yang angka 5 ya. Government, sheriff, and major. Berarti otomatis kalau kayak gitu, berarti kita kalau misalnya pengen expand bisnis atau mungkin increase profit, ya otomatis kita harus two ways communication with the government gitu, mungkin sheriff and also the mayor itself, dan juga local resident. Oh berarti kalau kayak gitu kita harus menyasarnya itu ke local resident nih buat jualannya dan seterusnya gitu. This is also the prioritization matrix, identified non-profit, resort staff, turis, dan sebagainya. Ini buat kayak stakeholders aja sih, kira-kira gimana, dan influence-nya gimana. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. And then the 7-step framework, itu yang step 4 itu yang pertama, itu issue analysis plan. So issue analysis plan will show you how to go about solving your client problem. Whilst nanti kita juga bahas step tentang ini ya, case study juga ini aku ada. Mungkin aku bakal ngasih tahu dulu case study-nya ya. A team of 5 is working on a project exploring option for a charity to raise funds. Satu tim dengan 5 orang working on a project. Terus mereka itu pengen explore option, kira-kira itu cara menaikkan pendapatan funds-nya mereka itu gimana. And mereka start conducting research right away without preparing an initial analysis first. And each student research an aspect of the problem and potential solution. As the deadline approach, the group starts realizing what they haven't delved into one aspect of the problem, and corporate partnership for fundraising. And the last few days before the deadline are stressful, and the team rushes to incorporate the last aspect in their report. And some team members are a bit disappointed with the end result. So how could this stress have been avoided? How could the quality of the final report have been improved? Jadi gimana sih caranya kalau misalnya karena mereka itu terlalu rushing itu, misal kayak oke, kita habis dapat case-nya, kita langsung ngerjain nih, kita harus langsung ngerjain sorenya, paginya dapat case-nya, siangnya atau sorenya atau malamnya nih langsung ngerjain, padahal kalian belum tahu problemnya apa, dan kalian malah kalian sama teammates kalian tuh langsung ini nih kayak kita mending brainstorming langsung aja ya. Iya, oke, brainstorming langsung, cuma in the end it would be hard for you gitu loh, dan mungkin kalian juga bakal disappointed with the end result also gitu. Kecuali kalian emang udah pernah delve into this
kind of business case competition, misal kayak temanya education, dulu kalian pernah juga dapat business case temanya education, so yeah, that's okay, that's fine. But kalau misalnya kalian belum pernah ke industri itu, mending take like one day buat benar-benar kalian individually research for the for the data, dan mungkin kira-kira itu possible alternative solution, dan juga kira-kira problemnya apa gitu. And this developing an issue analysis plan in 6 steps itu kayak pertama kita define isunya dulu, hypothesis, rationals, analysis sources, and also end product itself. So ya, ini contohnya ya, kalau misalnya kalian pengen bikin buat tim kalian gitu, boleh banget di SS, karena aku kayaknya nggak mau bahas ini, takutnya waktunya kurang juga. Kalau dari panitia tinggal 15 menit ya, jadi kayak yep. Boleh SS ya, udah SS ya. Oke. Buat yang kedua itu adalah step 4B, work plan. So this is actually aku dulu tuh kayak bikin kayak gini ya. So contohnya nih, aku tuh suka banget kalau misalnya problems-nya itu terdefine dalam 1 hari, tapi bener-bener kita incorporate 1 hari itu buat cari problems-nya and actually gather the solutions gitu. Terus kemudian mungkin pada hari kedua nanti kita fokusnya itu conduct interview bla 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 gitu. Jadi kita bisa keep track into what our other teammates are doing gitu loh, rather than have blind eyes. Karena kalau misalnya blind eyes beneran itu kayak mah jatuhnya capek juga sih, kayak ya I think like that. So you need to keep track on everyone here. Ini sih staying on track, ini kan ada juga gitu, maybe like this. I think it's good to know. And then the step 5 is conduct analysis. So yeah, this is kan tadi kita udah tahu nih how-nya gimana di issue tree-nya. Pertanyaannya sekarang itu gimana sih cara kita analisis? Has this work with other firms? How do we prove this? Are there any other option? So type of analysis itu ada macam-macam nih teman-teman. Yang pertama itu ada secondary data dan ada primary data. Secondary data itu biasanya kita nggak ketemuan langsung sama entitas yang berkecimpung di dunia ini. Contohnya kita ambil dari benchmark perusahaan lain yang udah pernah melakukan similar solution, kemudian ada scenario analysis pakai models, kemudian ada industry reports, market research, media analysis, dan seterusnya. Jadi apapun yang kalian temukan online maupun apa yang kalian konklusikan sendiri itu biasanya namanya secondary data. Dan kemudian ada juga primary data. Primary data itu apa sih? Primary data itu kita langsung terjun dan kita melakukan konklusi langsung ke para stakeholders maupun orang-orang yang berkecimpung di dunia ini. Contohnya interview dengan orang yang kayak tadi kan aku ngomong kayak misalnya juice industry, kayak itu gimana cara menaikkan profit ya. Kalau kalian punya temen atau misal kenalan yang ada di jungle juice gitu ya nggak masalah gitu telepon, karena itu primary data. Pokoknya primary data itu lebih bagus daripada secondary data gitu jatuhnya. Kemudian sit down with client and observe more operational level gitu. Tapi kayaknya kalau bisnis case itu nggak mungkin ya, karena emang case-nya udah ada gitu. Atau mungkin kalau misalnya kadang-kadang some business case itu actually itu provide kayak one session, kayak semacam 2 jam, 2,5 jam. Kayak I found a lot of them. Itu kita bisa tanya kayak pengenalan mengenai si industrinya maupun perusahaannya gitu loh. Kayak perusahaannya sih. Mungkin kayak Nutri Food gitu, pernah kan sering kan kayak lokal latte gitu, itu mereka biasanya ngadain semacam ya kayak misalnya industrial something to actually get know to the product itself. So ya, kalau misalnya ada tolong dimanfaatin aja. Ya, general tips, look at the big picture and work smarter not harder, karena kadang-kadang kalian juga keburu-buru waktu. Biasanya BCC itu 1 minggu sampai 2 minggu buat nyelesain kasusnya. Kadang-kadang 24 jam, sering itu aku ketemu BCC 24 jam with a higher bigger price. So ya, kalau misalnya dapat 24 jam, kalian benar-benar harus pintar ngebagi waktu aja sih, sama define problem more efficiently.
This is the matrices are useful in most phases. Kalau misalnya kalian buat, tadi kan aku udah ngomong nih, pertama kalian harus define problem, after that bikin solution, kemudian yang terakhir itu impact. Impact-nya itu apa aja? Bisa dari financial, matrix impact effort, kemudian dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian BCC itu bagus banget punya kayak gini, jadi kayak financial viability-nya gimana sama social impact-nya di mana gitu buat solution kalian. Misal solution A itu kayak gini, ini A di sini, solution B itu di sini, dan ini qualitative judgment, it's up to you guys. So you know your products well, dan mereka itu kalau si judges-nya itu in the end tuh kan cuma spectator. Jadi kalian harus bisa membawakan dan marketing produk kalian dengan baik gitu. Frameworks-nya itu kayak Kak Cita dari tadi kan bahas framework mulu. Kira-kira kalau misalnya gue BCC kayak gini itu frameworks-nya harus apa ya? So actually there's no definite frameworks yang harus kalian pakai. So actually let them guide your thinking and not let them constrain you. Karena aku menemukan banyak orang itu kayak oke, gue harus pakai SWOT, oke, gue harus pakai PESEL, oke, gue harus pakai banyak banget, dan okay, it's nice to have, but eventually the client wants and need itu gimana sih? So what-nya? Cara mereka increase profit lah, cara mereka increase marketing, user, bla 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 gitu. And then tailor the framework accordingly to your needs. Cuma itu aja sih, kayak nggak usah terpaku sama SWOT, PESEL, no. Just let them guide you only. Ini jadi contoh-contoh framework like what I mentioned, PESEL, mungkin bisa dipakai kalau misalnya your company atau your analysis itu kayak perlu apa ya namanya ya, political aspect, economical aspect, social aspect, technological aspect. Biasanya ini kalau misalnya case buat perusahaan-perusahaan yang emang mereka itu bukan berasal dari negara tersebut dan pengen expand ke negara itu gitu. Itu kan berhubungan sama legal, political, economical dan sebagainya kan. Atau mungkin kalau misalnya dia itu pengen melakukan CSR program di mana programnya itu emang harus melihat environment. So yeah, we can use this. Atau mungkin berdasarkan technological aspect kira-kira database apa yang harus kita punya, terus privacy breach dan sebagainya bisa pakai PESEL juga. Terus gap analysis, I think ini juga agak ribet ya, cuma aku sering menemukan this is the current state, misalnya kayak current state-nya kita itu gimana, terus desired state-nya itu kita di sini nih, terus caranya kita fill in the gap-nya itu gimana, kita harus membentuk sebuah action plan itu bisa kayak oke, lo harus A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu, that would fill in the gap actually. Okay, so maybe step 6 itu synthesis the findings itself. So synthesis is not a number of facts. Facts are just description of the created insight, and it is not a summary also. So synthesizing all comes down to asking so what question, what implication to our findings have, and refer to your issue 3 points and gap analysis. And yeah, ini actually, many consultant teams do not invest sufficient time in synthesizing their findings. However, this often in one of the highest value-adding components of the consulting methodology. So, jadi pertanyaannya yang biasa aku cerita aja ya. Jadi kayak di Deloitte itu juga aku kadang kayak aku udah maparin nih banyak banget kayak oke, Kak, jadi kalau misalnya kita mau tap into this market, kita harus punya legal bla 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 dan sebagainya gitu. And then we need to actually have a PT PMA bla bla gitu. Terus dia kayak nanya, ya udah lo punya findings kayak gini tuh so what-nya apa gitu. Intinya apa? Kita harus legalnya harus gimana? Oke, berarti legalnya dari findings aku itu harus kontak ke government gitu yang pertama gitu untuk menanyakan KBLI bla bla gitu. So you need to actually have the so what and also the answer gitu. Gimana sih caranya kita melegalkan diri kita di as a corporate dan sebagainya. Please integrate that to your actual business case ya. Okay, so ini mungkin example ya, summary for daily example. I have lost my keys and passport and am behind on my tax return. Jadi kayak misal
kalian udah di airport nih, udah lost my keys and passport, like padahal kita mau tax return. Sign tesisnya ya berarti I have been sloppy. For the facts, I have mislaid my keys. Terus my passport is not nowhere I thought it was, or nowhere to be found. I am 2 months behind on my tax return, etc. So yeah. Oh sorry, I'm sorry for tax return itu kayak bayar pajak aja sih, sorry, not in the airport. But yeah, this is the summary, and this terus facts-nya apa gitu. This is for social enterprise, mungkin kayak the social, ini mungkin bisa kayak contoh case kalian juga ya, mungkin sering nemuin juga. The social enterprise is not having many conversations on social media despite much of its target audience using it. And then the synthesisnya itu, the social enterprise is missing out on the social media opportunity. And then the facts is, the social enterprise has low social media engagement. Benar kan? And then a majority of the social enterprise target audience use social media frequently, and online convention about the social enterprise are happening without its input. So yeah, this is the facts. And lastly, mungkin buat panitia bentar ya, the 7-step framework training. Lastly, it's the develop recommendation. Okay, so kalian kalau udah define dan sebagainya itu, gimana sih cara bikin recommendation gitu? So the first thing is don't make the facts fit the solution, make the solution fit the facts. Ini sering banget nih aku temuin ke orang-orang. Karena kadang-kadang itu kita tuh kayak udah, karena kalian nggak define the problemnya dengan baik gitu, faktanya dengan baik gitu, kalian so what-nya nggak nemu, kalian udah bikin rekomendasi aja gitu karena panik atau apalah. Nah, kalian tuh fakta-faktanya itu kalian kayak push, oke, kita harus kayak masukin fakta-faktanya itu ke fit the solution. Padahal juga kayak aku kalau misalnya lihat presentasi kalian, misalnya pada saat itu gitu, kayak gitu. Jadi dia tuh kayak ini nggak make sense. So the judges gitu, apalagi praktisi yang ada di dunia nyata itu lebih harsh. They will be more harsh. Oke, kalau misalnya kalian dapat judge-nya itu dari akademisi nih kayak dosen dan sebagainya, itu biasanya kalian kayak ya udahlah kayak lebih santai gitu. Tapi kalau dapat praktisi gitu, mereka kayak ini nggak make sense. Mereka bakal langsung ngomong itu ke mulut kalian, tim kalian kayak ini nggak make sense, kayak facts-nya nggak ada, solusinya nggak apa konkret. They would actually do that gitu. Kemudian tuh understand who is the recipient of the recommendation, CEO versus manager. Kayak gitu sih. Kalau misalnya CEO, mereka mungkin lebih suka kalau misalnya kita turn on the impact ya. Jadi impact-nya itu berapa besar profit yang kita naikkan, impact-nya itu gimana dari employee-nya gimana. Terus kalau dari manajer mereka lebih suka ke operation-nya sih. Jadi kayak ke gimana sih cara step by step ngelakuin itu dan seterusnya. So you need to actually know the judges gitu. The judges-nya itu kira-kira kalau misalnya manager of PT apa gitu ya, berarti operational aja gitu. Tapi kalau CEO, make it more high level. Kemudian brainstorm and debate on each other ideas within team gitu. Sebelum kalian finalize the solution, please debate on each other ideas. Kayak misalnya kalian nggak setuju sama ini, ya apa-apa nggak setuju, tapi harus ada faktanya gitu. And yeah, it's highly kayak gue sering juga sama teman-teman gitu. Kayak it's fun experience though. And then make sure they directly answer the key questions or issues. Jangan kayak oke, kalau misalnya kita jawab nih pertanyaan, oke, kalau dari A harus ke C dulu baru bisa ke B. Padahal kan bisa dari A langsung ke B ya, nggak usah ke C dulu gitu. So yeah, you need to answer directly the key question. And then make sure your solution fit your client. Kalau misalnya aku kasih contoh nih, perusahaan non-profit organization yang rely on funds gitu. Mereka kita kasih solusi, lu tuh harus jualan bla 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 gitu. Jualan yang mana itu kayak malah mereka tuh turn bukan jadi non-profit organization, malah jadi bener-bener UMKM gitu. Dan mereka nggak suka kayak gitu. So yeah, it's not fit their client. So you need to actually fit it. And make sure recommendations are actionable. Jadi kalau misalnya recommendation kalian nggak actionable, kayak cuma ide doang, itu kayaknya juri-juri especially practitioner itu nggak suka sih. Presentationnya juga vital, like what I've mentioned, kayak kebanyakan kalau practitioner, akademisi semuanya sama aja, kalian harus bikin presentasi yang bagus dan memadai gitu loh. Wait, aku ada nggak ya presentation recommendation ya?
Okay, so this is the key point first for presentation recommendation itu kalian harus concise, structure, comprehensive gitu. Jadi misal nih kalau misalnya kalian bikin presentation itu di atasnya itu ada key points-nya itu apa, kemudian di bawahnya itu ada caranya gimana, terus di kanannya itu ada impact-nya apa, terus di bawahnya conclusion apa. Dan jangan bacain semua itu kayak kalian baca presentasi kelas waktu semester 1 gitu, kayak semuanya itu tulisan terus kalian baca dari situ gitu. Dan waktunya itu kan biasanya cuma 10 menit buat presentasi dan biasanya cuma 10 slide. So you need actually to have a concise presentation there. Say more with less. Yeah. You get what I mean, right? So this is just like structure recommendation gimana, storyline-nya gimana. Jadi storyline-nya itu jadi kayak pertama kalian harus define problem, mungkin dari high level gitu, terus nanti ke lower level gitu, terus nanti define the solution dari A ke Z gitu, dari yang mungkin impact-nya paling kecil gitu, kemudian sampai impact-nya paling besar. Terus nanti kita bikin semacam financial projection atau mungkin impact effort analysis. I don't know, like up to you guys. So yeah, you need to have a storyline, good storyline. Ini kan kayak dari atas ke bawah, ini top bottom approach sih jatuhnya. Okay, so this is just an example, sorry. I think kalau misalnya dari aku udah sih segitu aja, kayak I think you guys will know the best. So this is mungkin storyboard juga ya. Bisa kalian pakai kalau misalnya emang kayak bingung bikin PPT yang bagus gimana, bisa mulai dari sini kayak sekalian kalian lihat kayak kalau misalnya kalian jadi audiens, kira-kira paham nggak dengan materi yang kalian presentin? Kalau misalnya kalian sendiri nggak paham, ya gimana kalian mau presentin ke audiens yang bener-bener have zero knowledge about it gitu loh. Jadi so you need to understand this. Okay. I think kalau dari aku sih, okay, so that's all actually for my presentation. I hope that you guys like my presentation because I think itu banyak banget, tapi semoga kalian bisa paham ya tentang materi yang aku sampaikan tadi, and semoga bisa membantu kalian menang business case competition dimanapun gitu. So yeah, I think that's all, and maybe back to you, Shalka. Okay, thank you Kak Cita for the very very comprehensive presentation. Tapi pasti sebenarnya Kak Cita masih mau ngomong banyak banget ya, tapi kayak due to time constraint, mungkin kita bisa jawab lewat Q&A aja, pasti banyak teman-teman yang penasaran nih. Tapi sebelum itu aku mau rangkum sedikit ya dari apa yang Kak Cita bilang tadi. Jadi kayak untuk kita menyelesaikan sebuah business case sampai kita develop recommendation itu ada banyak steps ya guys sebenarnya. Jadi kayak nggak bisa yang langsung dikasih case-nya terus langsung kayak jebret ngasih recommendation gitu. Ada hal yang harus kita laluin gitu. Dari pertama ada problem definition, yang mana kita harus menentukan kira-kira apa aja kayak options of the problems that we can look into, kayak simptom-simptomnya apa aja gitu. Dan lalu setelah itu kita nggak boleh menyelesaikan masalah terhadap simptomnya gitu, karena itu bakal short term dan nggak sustainable gitu kan. Nah kemudian baru kita harus break down problems into smaller components. Kayak tadi makan gajah kan harus kayak sedikit-sedikit ya. Orang kita makan ayam geprek juga nggak mungkin satu tulang-tulangnya diambil gitu. Jadi kita harus breakdown using misi issue tree. Dan tadi juga Kak Cita bilang misi is mutually exclusive and also collectively exhaustive gitu. Dan kemudian karena masalah itu pasti ada banyak banget, jadi teman-teman harus bisa prioritize isunya itu yang mana. Nah, gimana sih kita prioritize isunya? Pasti kita harus lihat yang the low hanging fruit atau the lowest effort and also highest impact gitu untuk perusahaannya gitu. Dan kemudian baru kita membuat plan untuk issue analysis dan diikuti oleh analisisnya itu sendiri gitu. Dan kita untuk analisis kita bisa menggunakan framework, dan untuk datanya juga kita bisa berasal dari secondary dan primary data gitu kan. Dan the sixth step would be synthesize your findings. Nah, synthesize itu tuh berbeda ya teman-teman sama kayak summarizing atau making conclusion gitu. Synthesizing tuh kayak kata Kak Cita tadi itu adalah the so what of your data analysis. Jadi teman-teman setelah udah mengcompile semua data dan informasi ini, terus apa gitu, next step-nya tuh apa.
gitu, dan apa dampaknya untuk perusahaan gitu kan. Dan kemudian itu yang bakal nge-bridging kalian untuk bisa develop a recommendation. So the essential components of a recommendation pastinya itu harus answer your question from the start. Kalau misalnya recommendation-nya itu nggak bisa menyelesaikan masalah, itu bakal sia-sia kan kalian prosesnya dari step 1 sampai step 6 gitu. Jadi teman-teman harus memastikan recommendation-nya itu benar-benar sesuai sama your analysis. Dan pastinya untuk presentation, itu harus structured, harus concise, dan comprehensive, supaya bisa sampai ke kliennya dengan baik gitu. Oke, jadi itu teman-teman, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut gitu, kayak apa aja sih yang harus kita lakuin supaya finish the case gitu, kalian bisa tanyain di link yang udah teman-teman panitia siapin. Oke, kayaknya ini udah ada banyak ya pertanyaan yang masuk gitu. Kita coba dulu top questions dulu kali ya. Yang pertama, ada yang nanya nih, outline dari output BCC pitch deck yang baik itu seperti apa ya, Kak? Should we conclude the issue tree or state the main issue right away? Boleh silakan, Kak Cita. Okay, so conclude the issue tree and state the main issue right away. So actually itu this is a good end actually. Sebenarnya itu balik lagi sih kira-kira kalau misalnya nih si perusahaannya itu kayak ngomong kita kayaknya marketingnya nih kita udah conduct research bla kayak marketingnya yang bermasalah gitu. Ya udah kalau misalnya kayak gitu tuh state the main issue aja sih jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya dia bahkan belum tahu permasalahannya apa, I think a good issue tree would be beneficial for you gitu loh. Karena kayak nih tim kayaknya oke juga nih structure way of thinking-nya gitu. Itu for the conclusion of the issue tree or state the main issue ya. Tapi kalau misalnya outline dari output BCC yang baik itu, kayaknya yang pertama itu kamu harus itu sih pertama have a higher level. Kalian mau high atau top bottom analysis dulu gitu loh, kira-kira problemnya itu gimana, problemnya itu siapa aja nih stakeholders-nya, kemudian problemnya itu long term atau short term gitu, kalian harus bisa analisis gitu. Kayak yang tadi aku udah ngomong, kalian harus bikin storylining yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin mungkin 2-3 slide buat define the problem itself, kemudian kayak kalian di slide ketiga atau 2 akhir itu kayak ngasih konklusi, konklusinya itu effort analysis, timeline projection dan sebagainya gitu. Kalau misalnya disimpulkan, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, mungkin structure utamanya itu adalah mungkin 3 ya tadi. Yang pertama adalah kayak analysis itself, mungkin bisa top down dari more macro ke micro, terus habis itu kedua adalah strategi yang mau kalian bawakan, dan yang terakhir adalah impact-nya, baik itu dari implementation-nya maupun dan ada kayak financial impact-nya gitu. Dan untuk issue 3 atau main issue, tadi katanya kalau misalnya masalahnya itu udah jelas gitu, mungkin bisa langsung state main issue-nya aja, tapi kalau misalnya proses untuk jelasin our rationale, mungkin bisa dimasukin issue 3. Tuh. Terus yang kedua nih, project sama financial tracking-nya itu dibuat secara fictitious atau real ya, Kak? Dan apakah harus diuji cobakan kepada case tersebut? Okay, so aku tuh kalau misalnya di business case competition, I actually do the financial projection because I'm an accounting student ya. Nah, biasanya itu tergantung sih, fictitious or real ya. Biasanya angka-angka variabel yang aku masukin tuh real, but the case-nya itu kan sendiri beda-beda nih. Ya udah aku kayak masukin aja ya sepengetahuan aku gitu, atau mungkin benchmarking ke similar cases. Mungkin kayak kalau misalnya ngomongin nih perusahaan business case competition-nya itu tentang catering gitu. Misal kebetulan itu contoh aja ya. Misal kebetulan karena orang tua aku punya catering, aku bisa tanya mereka gitu. Nanti kalau misalnya ditanyain waktu
presentasi gitu, lu dapet datanya dari mana? Ya gue ngomong dong, expert interview dari siapa? Dari nanti sebutin nama perusahaannya gitu, kalau misalnya ditanyain. So yeah, expert interview is really nice to know and to understand the variable gitu. Dan apakah harus diuji cobakan pada case tersebut? Ya jelas dong, kan kalian mau bikin financial recommendation tuh melihat kira-kira rekomendasi kalian tuh membutuhkan cost seberapa, terus kira-kira ROI-nya berapa, IRR-nya berapa. Jadi so you need to know about return on investment, IRR, payback period gitu. Itu yang paling penting 3 itu. Ya. Oke. Oke, jadi jawabannya gitu ya teman-teman. Jadi pastinya kalau misalnya perusahaannya real, sebisa mungkin kalian nyari data aslinya, mungkin dari financial report-nya tadi ya, sama kalau misalnya nggak ada, kayak Kak Cita tadi bisa dari expert interview dan benchmarking competitor gitu misalkan. Dan pastinya harus nyari tuh yang setiap financial components return-nya gitu, biar orang lebih convince gitu sama solusi kalian. Oke, lanjut ke selanjutnya. How should the proportion be for defining problem analysis and recommendation during presentation? Oke, so how should the proportion tuh kayak defining problem of course need to be really short. Kenapa aku ngomong really short? Padahal kayaknya cari problemnya aja susah banget. It's because it's not the actual thing that they wanted. Karena mereka pastinya pengennya ya solusinya apa, rekomendasinya apa gitu. Apalagi kalau misalnya jurinya kalian praktisioner, kayak ya udahlah define problem, bahkan aku cuma 1 slide gitu loh, karena mereka bener-bener pengen fokus ke operationnya seperti apa, cara increase revenue gimana gitu. So I think kalau misalnya ini 10 slide nih, terus judges kalian practitioner, ini it's just me ya. Yang pertama itu cover, yang kedua cover yang kayak ya jelas nama tim, nama solusi, rekomendasi as such. Terus yang kedua itu kayak problem definition, yang kedua itu summary. Summary itu apa sih Kak? Summary itu kayak define all of your other slides into one slide gitu loh. Jadi kalau misalnya orang itu males bolak-balik slide itu ya ada this one slide yang bisa ngerangkum semuanya. Terus baru itu define the problem end to end ya. Jadi kayak ya just keep it short. Kemudian nanti kalau misalnya kalian ada solusinya, misal ada 3 solusi nih, ya udah kita alokasiin 3 buat solusi. Kemudian solusinya itu nanti include judul. Habis judul itu bawahnya itu kayak operationnya gimana, operationalnya, terus di kanannya itu impact-nya apa, terus bawahnya conclusion-nya apa, kayak gitu ya. Itu ya mungkin kalau solusinya 3 slide. Terus habis itu nanti bisa itu tadi berapa ya? 7 ya. Oke. Bisa terus habis itu sisa 2-nya itu buat impact analysis. Karena kebanyakan itu mereka kayak nggak begitu nyari gitu ya kadang-kadang ya. Ya udah jadi kayak yang penting-penting aja kayak cost-nya berapa, revenue-nya berapa, revenue gain-nya berapa, ROI-nya kapan, IRR-nya apa, payback period-nya kapan gitu ya gitu-gitulah. Terus kemudian bisa resiko-resiko yang ditimbulkan apa, ini risk identification-nya. Dan lastly ya mungkin bisa ditambahin apa kayak gitu. Summary itu bisa di awal, bisa di akhir teman-teman. Jadi kayak there's no problem gitu. Kalau misalnya mau di awal boleh, di akhir boleh. Tapi kayak kalau misalnya kalian presentasi ya better di akhir sih sebenarnya. Sorry, I need to revise that. Presentasi mungkin di paling akhir. Jadi nggak usah ada kayak thank you slide gitu, kayak thank you for your apa itu kayak nggak perlu gitu. Just you need to keep it brief, guys. Like that. I think like that. Oke, jadi kalau misalnya proportion wise, pastinya teman-teman harus emphasize the recommendation dan impact untuk perusahaan itu gitu. Jadi problemnya nggak usah panjang lebar, apalagi kalau misalnya constraint untuk slide atau waktunya itu sebentar, just keep it brief gitu. Oke, terus apakah kita ada top question lagi? Mungkin bisa scroll ke bawah kali ya, teman-teman panitia. Itu ya. Oke. Itu kayak di bawah pertanyaan yang... Iya, yang secondary data ya.
Nih, apakah secondary data gak boleh dari observasi lingkungan diri sendiri? Should it always be an actual research base? Oke, so secondary data nggak boleh dari observasi lingkungan sendiri. Boleh, cuma kan gini loh, kalau misalnya aku punya 2 case nih. Yang pertama, kamu observasi lingkungan kamu sendiri ini, tapi at the same time kamu tuh sebenarnya bisa expert interview. Kira-kira itu yang mana yang lebih kepake gitu. Kalau menurut aku sendiri lebih kepake expert interview karena dia seorang expert, dia emang bergelut di bidang itu. Jadi apapun yang dia ngomongin itu tuh fakta, bukan opini lagi, it's fact. So kalau misalnya kita kayak observasi lingkungan sendiri gitu, mungkin melalui survei itu juga boleh, boleh, cuma itu menurut aku itu bakal agak lama ya jatuhnya, karena melihat my past project gitu juga, nyari user gitu yang emang bener-bener mau ngisi data itu emang susah gitu. Belum lagi kalau misalnya kita emang harus ngelihat langsung, observe lingkungan gitu, yang mana itu bisa jadi biasnya sendiri itu kan nggak bisa kita confirm gitu. So kalau bisa sih melalui data-data yang emang konkret sih. Takutnya kalau misalnya kayak gitu, it will not actually be relevant kayak gitu kalau menurut aku. Oke, jadi sebisa mungkin go for the more concrete and credible sources dulu ya, baru kita nyari dari lingkungan sendiri. Tapi bukan yang nggak boleh gitu kan. Oke, terus selanjutnya di bawah itu, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau kita merasa solusinya bagus semua, cara memprioritaskan pilihannya itu apakah harus selalu dihubungkan sama impact di finance aja atau sama yang lainnya? Wah, this is a really good question. Karena jujur aku tuh pernah kan lomba bisnis case, bahkan sama Schalke ya. Jadi kita berdua tuh emang teammates, guys. So we're actually teammates in some business case. And kadang-kadang itu kita ngelihat kalau misalnya solusinya, anjir ini solusinya bagus banget. Aduh, I'm sorry. But yeah, oh, the solution is so good. I think we should put it in like everything, every single bit of it. Karena kita juga nggak bakal tahu yang juri suka yang mana gitu. Tapi in the end, kan kita juga ada keterbatasan paper, ada keterbatasan slide gitu kan. Cara memprioritaskannya itu biasanya kita cari solusi yang paling unik, yang kadang kompetitor kita nggak punya. Terus yang paling visible, yang kira-kira cost-nya itu paling murah yang mana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu yang kira-kira kalau misalnya emang udah ada beberapa kompetitor yang melakukannya, tapi kita belum melakukannya. So, it's like actually quote-unquote FOMO thing, but it's good for the company, so we tends to masukin itu. Karena kalau misalnya nih produk-produk lain tuh udah melakukan social media engagement, sedangkan dia itu nggak melakukan social media engagement, cuma di Facebook doang. Padahal target marketnya ada di Twitter, website, Instagram dan sebagainya. It's called a FOMO thing, but it actually we need to put it there karena itu salah satu solusi yang emang lu harus lakuin. Kalau lu nggak lakuin ya, in the end solusi yang lainnya itu bakal bubrah gitu loh. So ya, itu 3 yang menurut aku penting ya solusinya. Jadi nggak selamanya harus di finance, enggak. Kayak kalau misalnya solusi lu mahal tuh nggak masalah sebenarnya, asal return-nya juga besar. Oke, gitu ya guys. Jadi nggak usah semuanya terpatok sama misalnya cost efficiency gitu, atau kayak gimana, just as long as itu bisa membuat perusahaannya go to the top, ya why not gitu. Nge-rhyme masa. Oke. Anyways, ini kita tinggal 3 menit lagi kayaknya, jadi mungkin bisa cukup untuk 1 pertanyaan lagi ya. 1-2. Oke, mungkin nah, pertanyaan yang tentang rekomendasi alokasi waktu itu kayaknya tadi udah sempat sentuh dikit. Mungkin kita bisa fokus ke yang gimana biar rekomendasi itu actionable gitu, Kak. Oke, gimana rekomendasinya actionable? It's a good question too. Actionable itu kalian juga harus melihat gitu visibility-nya, kira-kira si kliennya mau short term atau long term. Pertama itu. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya nggak usah ngitung-ngitung dan sebagainya. Short term sama long term. Ini kalau misalnya solusinya kita
lakuin secara short term, kira-kira itu bisa atau enggak nih, kira-kira udah membawakan hasil berapa nih gitu, udah membawakan hasilnya seperti apalah, nggak usah berapa, seperti apa gitu. Kemudian kalau misalnya si kliennya minta, gue maunya yang solusi yang long term, gue nggak masalah returnnya agak lama, yang penting ini bisa buat keberlanjutan perusahaan gue. Oh ya udah, kalau kayak gitu mah kita perlu cari yang nggak cuma berdasarkan tren gitu, berdasarkan emang kebutuhannya mereka secara penuh. Kalau udah kayak gitu, oke, ini bener nih. Terus kemudian kita checklist lagi nih, is it actionable or not? Kira-kira mereka ngomong di awal, oke, gue punya budget cuma sekitar 10 juta. 10 juta buat bikin solusi lo gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu, kita nggak perlu bikin solusi yang banyak-banyak nih. Ya udah satu solusi besar aja di mana itu 10 juta kepake semua, atau mungkin bahkan kurang dari itu gitu. Jadi yang kedua itu financing. Jadi kayak semakin lama itu semakin yang hitung-hitung lah. Tapi yang paling gampang itu yang pertama kayak timeline, kedua itu finance, ketiga itu apa ya? Bukan tren sih, kayak uniqueness of the product sih jatuhnya. Tapi mungkin bisa dimasukin di awal juga sih uniqueness of the product gitu. Is it feasible or not gitu. Ya kalau misalnya kalian produk lu unik, tapi kayak bisa dilakukan oleh resources-nya mereka gitu. I think it's okay gitu. So you need to actually consider the resources also. Uniqueness, resources, time, and also like other constraint ya. I think like that. Oke. Jadi teman-teman harus consider all the constraints, karena nggak bisa kita membuat solusi itu terserah kita gitu. Kita harus melihat kapabilitas dari perusahaan itu sendiri. Okay, so I think that's all for the questions for the Q&A session. Kalau misalnya teman-teman pasti banyak yang punya pertanyaan lagi ya, mungkin Kak Cita, apakah terbuka untuk further questions follow up after this gitu mungkin? Boleh banget, atau mungkin kalau misalnya emang nggak ada apa itu boleh lewat Instagram or maybe LinkedIn or email or something ya. Ya, oke. Yap. Sip. Jadi teman-teman bisa banget kontak ke personal social media Kak Cita. Oke guys, jadi karena teman-teman tadi udah mendengarkan materi yang keren banget dan juga udah nanya-nanya gitu, jadi kita sekarang mau refreshing dulu mungkin ya, daripada kita kayak sepaneng banget dari awal sampai akhir. Jadi kita ada persiapan ice breaking nih dari teman-teman panitia ternyata. Jadi aku habis ini ngasih floor-nya ke panitia, bisa langsung diambil alih aja untuk ice breaking. Oke, thank you banget Kak Shalke dan Kak Cita for a very fruitful session. Jadi habis ini kita bakal ada sesi ice breaking, karena dari tadi aku lihat teman-teman udah ngedengerin materi banyak banget. Pas sesi Q&A juga tambah materi dari Kak Cita dan Kak Shalke tadinya banyak banget. Kayaknya untuk lanjut ke acara selanjutnya kita perlu refreshing dikit kali ya nggak? Ya nggak sih, Bi? Iya dong, pastinya kita harus lebih supaya nanti teman-teman semua itu lebih semangat lagi masuk ke sesi-sesi selanjutnya. Tapi kita harus melakukan game apa ya, Han? Oke, kita mau main game apa nih? Mungkin dari operator boleh langsung share screen aja kali ya? Mungkin biar teman-teman langsung lihat kira-kira kita mau ngapain nih. Oke, welcome semuanya di sesi ice breaking. Jadi sekali lagi yang tadi aku udah bilang, jadi biar kita santai karena habis ini masih ada sesi lagi, tapi tenang aja. It's going to be fun, it's going to be very very insightful. Jadi tenang aja, tapi aku bakal kasih sedikit penyegaran dulu biar nanti teman-teman bisa nyantai lagi, bisa lebih enak lagi nantinya dengerin materinya. Oke, kita bakal ngapain? Boleh next slide langsung? Oke, kita bakal main tebak gambar. Asik. Jadi teman-teman di sini kita bakal ice breaking. Jadi di sini santai aja. Teman-teman juga aku harap partisipatif di game tebak gambarnya ini, karena ini ya udah biar santai aja gitu. Nantinya biar kita bisa lebih enak lagi, enjoy lagi dengerin materi dan dapetin ilmu-ilmu di workshop ini. Oke, next slide langsung. Boleh? Nah teman-teman pasti udah pada istirahat sebentar ya, walaupun sebentar sekali, tapi semoga kita bisa tetap recharge dan kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu feedback session. Jadi teman-teman tadi udah mencoba untuk mencoba mini cases-nya, dan pasti seru banget ya, karena kita udah punya bekal ilmunya nih, tinggal diimplementasikan aja. Oke, jadi sekarang kita bakal minta feedback nih dari Kak Cita sebagai pembicara kita hari ini. Jadi gimana nih Kak Cita? Kakak udah lihat mungkin ya hasil-hasil yang dikerjakan sama teman-teman semua.
Jadi Udah kayak, dong. wih, mantap. Jadi kira-kira kita mulai dari tim mana dulu nih Kak untuk kasih feedbacknya? Coba ya aku lihat bentar ya. Aku tuh ada beberapa tim yang benar-benar attract my attention ya. Mungkin kita dari tim, wait a minute, I don't know what his name. Dari tim 3 ya, yang Muhammad Zaki Zulfahmi. Oke, Ya, tim 3 oke. nih. Mungkin apakah di share screen perlu di share Boleh, aku screen? share screen nggak apa-apa kok. Oke, Ya, oke. Udah kelihatan belum ya? udah aman. Oke. So, ini keren banget ya teman-teman. Kayak dia pertama dari tim grup 3 itu, mereka pertama step 1 define the problem. So they're actually make ini ya 7 steps of key tackling project ya. Yang pertama itu data, nilai industri, kompetitor jenis, market share, model bisnis, kinerja, bla bla bla, profit. Mereka bahkan define what is profit or net income, itu revenue minus expenses. So yeah, they're doing their homework very nicely. Kemudian itu structuring the problem. Ini kayak what I've mentioned before. Sebenarnya ini kan profit, so what is the profit itself? So revenue sama expense-nya kan. Dari sini udah benar menurut aku, karena asumsi pada masalah, melihat model bisnis yang ada pada industri ini, they're actually doing their research, karena emang ini tuh salah satu kesulitan gitu loh dalam business case competition, karena kalian juga harus tahu nih, harus tahu industrinya itu seperti apa model bisnisnya. Nggak bisa kita assume satu bisnis dengan model bisnis lainnya itu sama. So they're actually their job, because mereka ngomong ada B2B, ada B2C, ada cargo versus FTA gitu. Kalau misalnya kita bukan orang yang deep dive into this, apa ya namanya, nggak deep dive into this industry, we doesn't really know, kok ada cargo, kok ada FTA gitu. So yeah, from this I conclude that they do their research. Revenue, B2B, B2C, expenses ada fixed cost and also variable cost, company trip, cargo, individual trip, shipping, fixed cost. Fixed costnya sendiri kayak belum di ini. If it's okay. Variable cost, itu ada gasoline, ship rent, other. So actually, I wanted to clarify a bit about this. So mungkin kalau buat ship rent, so actually for ship sendiri itu biasanya itu mereka udah ada biaya kontrak gitu. Biaya kontrak misal 5 tahun, gue rent buat shipnya sendiri itu harganya misal $100,000 for 3 years, and it will be cumulatively increase like 10% each year after that gitu loh. Jadi kayak itu it's already fixed. So that's fixed cost. Nanti perbedaannya nanti masuk variable cost. So this is not a variable cost. And for B2B itself, company trip, okay, cargo, I think kargo sendiri bukan masuknya B2B ya, tapi lebih kayak ke B2B, B2, dia cuma jadi jasa, apa ya, jasa kargo tuh bukan masuk B2B malah menurut aku ya, karena itu kayak kurang misi aja gitu loh, karena kargo kadang-kadang bisa dipakai B2C, B2B, C2B, dan seterusnya gitu. So this is not misi, so you need to be careful with this because it's not misi, karena kargo bisa masuk kemanapun di sini. So yeah, maybe cross that out. B2C sendiri itu bisa individual trip, shipping, shipping at the same with cargo, bisa C2B, bisa apa, jadi so we need to cross this out. So you guys know, right? So what's apa namanya, gimana sih cara kita itu bisa tahu misi yang mana, enggak yang mana gitu. So from there, okay, I think that's my itu ya revision for this, and prioritize the issue. Okay, research data berdasarkan revenue-nya di sini, expense-nya itu sebenarnya benar sih, kayak kena mungkin aku juga nggak tahu, mungkin karena hipotesis teman-teman juga atau apa, tapi that's correct, expense di sini itu emang susah banget buat dihapus, karena ini salah satu industri yang niche, yang mana biasanya monopoli, nggak bisa kalau misalnya kita ngatur expense, karena biasanya expense emang segitu. So the one thing we need to prioritize adalah di sini, bagian sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa bridge out like our business, misal kayak kita nambah nih bukan B2B doang, kayak B2B2C atau B2C2B atau dan sebagainya, B2G gitu bahkan, itu nanti kita bisa increase our revenue, but at the same time kita nggak menambah expense gitu, misal karena target destinasinya sama atau apa gitu. So yeah, I think that's correct.
develop issue analysis, misalnya revenue itu perbanyak kerjasama, perbanyak promosi. Oke, kalau misalnya kayak gini nih, kayaknya kalau misalnya aku misalnya ngasih tahu revenue perbanyak kerjasama, bisa program perusahaan. Mungkin you can simply just saying like B2G, like business to government, karena ini tuh emang niche gitu. Why is it niche? Because the industry is highly monopolized. Terus kemudian perusahaan shipping. So actually mungkin lebih ke e-procurement if you said ya. Apa itu e-procurement, Kak? E-procurement tuh kayak lelang gitu ya. Jadi kayak kamu itu sebagai perusahaan maintenance, repair, and operation, MRO namanya. So MRO sendiri itu perusahaan di mana kamu itu sebagai penyedia jasa buat orang lain. For example gini, gue punya perusahaan nih, gue butuh fokus kayak ke kayak apa ya? Gue butuh distribusi channel, and I actually need the cheapest one, and then you could provide that from your company, blah blah. So I think like that. So lebih ke partnership apa gitu ya mungkin ya. Tapi kayaknya kalau perusahaan shipping ya boleh bisa. Kemudian perbanyak promosi. I think promotion with KOL doesn't define this. Why? Karena target marketnya mereka, I think it's not in here ya. Kemudian kalau menaikkan harga tiket, gini teman-teman, kalau misalnya naikkan harga tiket, you need to understand the market itself. Apakah harga-harga yang ada di pasar itu mirip? Kalau misalnya mirip, kita nggak bisa naikin harga sesuka kita, karena pasti orang-orang akan berpindah ke kompetitor kita. That's the first thing. Kalau misalnya kita mau menaikkan harga, menurunkan harga, that's highly risky kalau misalnya mau di business case competition. Yang kedua, pokoknya jangan pernah yang berhubungan dengan human resource. I think it's highly unethical gitu. Karena kadang-kadang bisa kayak kita need to cut down this division karena nggak penting gitu. Ya after that kita kan kayak it's unethical gitu loh. Same thing with naikkan harga, menurunkan harga. It's really debatable. Jadi menurut aku jangan pernah pakai dua itu ya. Kalau promosi dengan KOL, I think what you mean KOL and key opinion leader sama aku lupa satunya apa ya. Tapi kayak ada dua, key opinion leader sama apa. I think mungkin lebih fokusnya itu bukan ke KOL tapi ke orang yang benar-benar emang berkulik di bidang ini gitu loh. So I don't know whether it's KOL atau apa gitu. Aku lupa, but I think you could define it more. Ini bisa revenue setelah analisis perusahaan shipping, ditemukan bahwa revenue terbesar berasal dari B2C ya. B2C 90% berasal dari kerjasama dengan perusahaan shipment. So they actually doing their job here. Revenue terbesar misal 70% berasal dari B2C. Oke, mungkin kalau misalnya nanti pertanyaan, misal aku juri nih, pertanyaannya itu kalau misal 70% berasal dari B2C. And then 90% berasal dari kerjasama dengan perusahaan shipment. So kira-kira berapa kenaikan yang akan kita dapatkan? That's the follow up question from the judges biasanya ya. Berapa kenaikan yang akan kita dapatkan misal kita kerjasama dengan perusahaan shipping? Kira-kira caranya bagaimana? Legalnya seperti apa? Kalau misalnya kita kerjasama dengan perusahaan shipping ya ini bentuk kerjasamanya itu long term, short term atau seperti apa? Pokoknya harus dijelasin lebih lanjut gitu. Penurunan revenue terbesar terjadi pada lini B2C dengan fokus forwarder. Oke. Develop a recommendation. Fokus pada meningkatkan investasi perusahaan forwarder, beri diskon, referral, program kerjasama lainnya. I think for this one, discount and also referral doesn't really work on B2B. Or maybe like B2C, right? This B2C it's okay, but I think for the highly niche market like this, it's really hard. Beri diskon oke, cuma I think it's for like people yang emang doing their businesses, like for misalnya kayak apa ya, tapi kayaknya agak sulit ya kalau misalnya yang beri diskon seperti ini ya kalau misalnya buat satuan. Tapi kalau misalnya emang dia B2B, I think beri diskon itu oke. Cuma kalau misalnya B2C, fokusnya itu ke referral. Biasanya kayak gitu sih. So I think this one, and then for the next one, itu research university ya. Caranya naikin define the subscription rate from the article symptoms they actually already process the readable and digestible article hypothesis, lack of subscription publication, high subscription fee, etc. Okay, so this one is really good, really correct because I got the same answer for this. So that's nice to have. Breaking the issues-nya itu how do the research university increase the subscription rate and why does the subscription rate decrease? Mungkin kalau misalnya how-nya itu
Itu oke, benar. Tapi kalau misalnya buat why-nya, kita bisa kayak mengulik lagi. Maybe I don't know, like why does lebih fokusnya mungkin ke MAU-nya ya. Why does the MAU keep stagnating atau apa gitu. Jadi fokusnya bukan sama. Ini kalau misalnya kita kayak gini kan sama aja ya jawabannya, kayak mending kita cari pertanyaan dengan jawaban yang berbeda gitu. Jadi kita punya 2 point of view from this. Kemudian prioritization, after we do an expert interview, we then analyze the rate of the data from the last 3 months, percentage massive obligation that is blasting up short term, set a discounted publication fee for some period of months, make an interesting bundle package of publication reading package, and implementing user feature set daily. Yes, that's really correct. Mungkin kalau buat short term sama long termnya gitu, bisa dibagi-bagi lagi nih, kayak nanti bisa di-highlight kira-kira mana yang pengen kalian tonjolin nih. Nanti ditonjolin mungkin dengan misal kalian nulis ini nih di bagian atas slide, terus nanti di titik 2 di bawahnya itu ada description-nya dikit, kayak would get like kenaikan sebesar berapa persen gitu dari total MAU sekarang gitu. Kayak gitu. Develop this is just like itu ya kalau nggak salah rangkuman dari sebelumnya. I think that's really nice to have ya, Schalke ya. Kayak keren banget. Kayak wow, that's such like, padahal cuma 45 menit tapi bisa dapat video kayak, that's such a nice thing to have. Mungkin nanti mungkin bisa dikonklusiin dulu, nanti kita bakal lanjut ke yang lain gitu ya. Agree. Keren banget, dalam 45 menit bisa se-komprehensif itu. Gimana kalau misalnya kita ngasih waktu lebih banyak, kayak sampai 2 minggu gitu biasanya kalau business case kan. Pasti bakal dapat hasil yang jauh lebih top notch lagi. Oke, kita mungkin lanjut dulu ke tim selanjutnya. Mungkin mau tim berapa nih Kak untuk wait, I think I saw one. Ini kayak Alia aja nih, tim 12 ya. Oke. Wow. Oke, mungkin kita kayak bahas 3 tim aja ya hari ini ya, karena mungkin udah pada capek juga, jadi daripada aku keep repeating the same thing, so I think would be best like this ya. Oke, mungkin untuk yang pertama case 1 dari timnya Alia, tim 12, why the ferry company's profitability has dropped significantly. Oke, I'm sorry. Okay, so why it has dropped significantly? The first thing is because revenue and expense, same thing, right? Same thing from the previous team, but the approach is different here. Kenapa? Karena aku lihat nih, kayak revenue pengguna ferry berkurang, sudah ada alternatif sarana perjalanan yang less costly dan efisien, misal tol, jembatan, kemudian sektor pariwisata memburuk karena faktor tertentu, misal pandemi, marketing kurang, promosi fasilitas, cost. I think it's the same buat yang expense ya. Kalau misalnya kita lihat lagi tadi kan si tim sebelumnya, tim 3 nih, itu ngomong kita harus cut down the human capital ya. Nah, tapi masalahnya di sini yes, the same thing. Kalau misalnya kita ngomong sama soal human capital, headcount dan sebagainya itu harus hati-hati karena itu unethical thing. Kalau misalnya ada cara lain, lebih baik cara lain gitu. Kemudian bahan bakar naik. This one you need to actually verify it gitu loh. Kenapa bahan bakar naik? Nanti kamu bisa jelasin. Mungkin karena konflik sekarang. Misal kalau kita bahasnya tentang saat ini, konflik yang ada dari Rusia bahan bakar naik, minyak naik dan sebagainya. So it's actually you need to know the global industry gitu loh. Jadi what you need to know about case competition, kamu nggak harus paham bener-bener tentang bisnis gitu. Kamu bisa politik, kamu bisa economics, kamu bisa legal. You can actually do this gitu. Bahkan technical, etc. Because we have a lot of things involved in this. Contohnya kalau kamu misalnya nggak tahu tentang bahan bakar, tentang krisis Rusia pun gitu, kamu nggak bisa conclude about this gitu. Kemudian maintenance ferry makin mahal. I think it's highly debatable karena tergantung juga. Kita di sini kalian belum bikin hipotesis seberapa besar sih ferry-nya, kira-kira itu maintenance operational cost-nya itu berapa. Kemudian kayak kira-kira itu ferry itu harus di maintenance berapa kali sih dalam 1 tahun, atau mungkin dalam berapa tahun, kira-kira yang di maintenance bagian apa aja. Kalau misalnya tiba-tiba nanti rusak gimana gitu loh. Jadi I think you need to understand a lot of things, but really great job for these expenses ya. Kemudian buat revenue-nya sendiri, I think it's not messy.
Why I say it's not misi, karena dia kan kelompok kalian ngomong sudah ada alternatif sarana perjalanan yang less costly dan efisien, misal tol, jembatan, sektor gitu. Mungkin kalian bisa masukin ini tuh sebenarnya itu so this is actually like hypothesis, right? If we say, and actually it's not nggak apa-apa kalau misalnya hypothesis, but menurut aku tuh ini perlu di sini ada something else gitu loh, something else, terus nanti baru dibagi lagi jadi dua. Misal kayak revenue, terus kayak governmental program gitu. Governmental program, terus nanti di sini bikin ada sektor pariwisata, kemudian ini ada pembuatan jalan tol. So it actually makes sense. Jadi nanti aku kalau misalnya jadi pembaca paham, ternyata emang ya governmental program itu emang mempengaruhi banget karena tolnya itu semakin banyak, terus nanti industrinya juga semakin pesat. Orang-orang jadi males nih kalau misalnya perjalanan-perjalanan yang deket domestik itu harus pakai perjalanan air gitu. Mending langsung aja pakai truk dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Kemudian yang ini di sini, so actually ini agak beda ya. Harusnya bukan marketing kalau di sini. Kalau misalnya ini B2G ya, governmental program. Mungkin di sini kayak program dari sendiri gitu, atau mungkin program yang dilakukan oleh bisnis lain gitu. Mungkin kayak marketing. Nanti state nih, marketingnya orang-orang lain tuh sangat amat besar loh. Kita sedangkan itu dikit nih, promosinya juga kurang dan sebagainya. So yeah, I think that's buat narik kesimpulan ini bisa jadi B2G, terus governmental program, bawahnya itu kayak our own program, individual program gitu, terus nanti kayak tarik kesimpulan. So I think like that. Solutionnya itu bundling promotion for individual package and group package with discounted price, promotes accommodation based on riders, prevent such room, nice chair, bla bla, gak capek nyetik sendiri, kalau misalnya expense wise, one time training for work and maintenance service, promote sustainability. Okay, so mungkin aku juga pengen nambahin for this. I think it's really nice for you to have. Tapi kalau misalnya buat training, so I actually have like HR consulting right now, and it's really hard to know whether training itself, maintenance, blah blah blah, itu would actually promote sustainability. You could actually misal nih sustainability terus dibalikin lagi jadi kayak oke, ini bagus nih buat promote long term sustainability, blah blah. It's really debatable. So mungkin kalau misalnya ada solution lain, you could actually move to the next solution aja gitu, karena susah gitu conversion rate-nya. Oke, kemudian untuk yang kedua, how to increase MAU, UI UX of digital article reading platform sama subscription price ya. It's actually the same, right? So I've noticed a lot of you have the same, and it's actually really, really nice because I know that you udah paham gitu loh beberapa caranya gitu. Terus knowing the variable, it's really nice. Yang pertama UI UX, since the article is crafted as an easy to read one, does the font actually easy to read? It's really nice. Kalau misalnya emang not easy to read, you can actually cari kira-kira font yang disukain orang apa, Times New Roman, Calibri lah, atau Lato lah, bla bla gitu. Kemudian, is the UX confusing? Does the prime feature highlighted properly? Yeah, it's actually correct. So, but from this too, it's actually good in a consulting project, but not in a business case competition. Why I would say that? Karena kalau misalnya kita ngasih kayak gini, okay, the font is not easy to read. If we're in consulting project, kita bakal ngomong, yang bagus itu Times New Roman 12 p 1,5 gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, kita nggak bisa offer them something solution gitu. Mungkin bisa kayak ke make a good UI UX with a more apa gitu, with Kindle, with apa gitu. Kalau misalnya kalian tahu Kindle gitu, bisa partnership with Kindle, I think like that gitu. Kayak gitu sih. So it's actually nice, but it's more of a consulting and not business case competition worthy ya. Kemudian buat subscription price, is it costly? Is the article worth the subscription cost? Ini actually one question though, not two questions. So I actually kayak mending ini jadi satu question aja, kemudian nanti question lainnya mungkin kayak pertama, is the article worth the subscription cost? Yang kedua itu apakah bagaimana bentuk subscription cost-nya, kira-kira tiap kita beli aja nggak masalah, atau mungkin kayak mereka ada offer daily, monthly, yearly gitu. Nanti kan kita bisa cari tahu lagi gitu kan. Kira-kira kalau misalnya monthly itu mahal nggak, orang-orang pada mau nggak gitu. Yang mana yang paling tinggi demand-nya dan seterusnya. Kemudian ini solutionnya, if you fix the UI UX to better one. Yes, it's correct, but how you do it itu kayak contohnya itu kalian bisa nanti nih kalau misalnya di bisnisnya bisa benchmark ke perusahaan lain yang UI UX-nya bagus.
Contohnya yang bagus banget itu aku paling suka tuh Gojek ya. Gojek itu nggak masalah kalau misalnya walaupun beda industri, tapi kayak kalian bisa kasih contoh ini loh Gojek kayak gini bagus gitu, orang-orang bisa nemuin yang mereka pinginin dalam satu tab gitu. And then subscription price promo, okay. Additional subscription benefit, okay. I think benchmark website hukum online yang provide lo artikel, kalau subscribe ternyata dapat benefit bisa konsulan. That's actually good benchmark ya, karena kalian juga benchmark kayak hukum online kayak gini. I actually doesn't know hukum online, and it's really nice to have information kalau misalnya buat klien kalian atau mungkin judges gitu kayak oh ya this team had done their research, so that's really good gitu. Oke deh. Oh, udah habis ya waktunya ya. No, ya udah kita kayaknya cuma bisa 2 ya Shalka ya hari ini ya. Iya, cuma bisa 2. Sedih banget. Tapi semoga teman-teman dari feedback itu tuh bisa draw conclusion ya, kayak coba ngecek di kalian itu kurangnya apa, terus bisa improve dari mana, itu tuh bisa kalian lihat dari feedback yang Kak Cita tadi udah berikan gitu. Mungkin kalau misalnya aku bisa rangkum tadi feedbacknya, khususnya dari dua halnya, maksudnya kayak dari segi root cause-nya atau dari segi strateginya itu, pertama teman-teman pas nyari root cause itu tuh harus make sure untuk selalu stick to the MISI principle ya, harus mutually exclusive, collectively exhaustive. Jangan sampai ada satu masalah yang sebenarnya bisa fall under two different buckets gitu. Dan itu nanti bakal kurang efektif nanti pas kalian bikin solusinya. Terus kemudian pas kita analyze data juga teman-teman harus bisa untuk look into different lines of expertise, lines of knowledge gitu. Jadi bukan cuma stick to business practice doang, tapi juga kalian harus melihat apa yang terjadi at a macro level di industri atau di market itu secara keseluruhan gitu. And in terms of the strategy itself, teman-teman juga harus bisa membuat strategi yang benar-benar sesuai sama industri gitu. Makanya kalau misalnya solusi seperti kayak KOL atau misalnya solusi yang terlalu kayak specific to consumer goods itu kayak misalnya kurang cocok untuk bisnis yang bisnis modelnya B2B gitu. Jadi teman-teman harus lihat lagi apakah bisnis modelnya cocok, dan ini bisa dilihat dengan kayak misalnya benchmarking atau misalnya lihat kayak counterparts kalian itu kayak gimana gitu strateginya. Dan yang terakhir pastinya strateginya itu harus lebih keren gitu daripada like general recommendations, karena biasanya kalau kita berikan recommendation yang basic itu biasanya untuk consulting project, tapi kalau untuk business case competition harus lebih inovatif dan kayak solution yang benar-benar di luar pemikiran mereka gitu, tapi tetap harus visible dan juga implementable gitu. Oke. Ya jadi teman-teman itu kayak banyak banget ya kita pelajarin hari ini. Nyampein materi juga nyebutin the 7 step of solving a case gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ikut JMBCC atau business case competition manapun setelah JMBCC, pasti teman-teman harus mengikuti step-step itu biar menang gitu. Atau bukan menang sih, maksudnya buat belajar menyelesaikan kasus. Karena kemenangan hanyalah bonus sesaat, ya nggak sih guys? Tapi kayak kalian tetap harus menang gitu. Gitu deh. Oke. Mungkin tidak berlama-lama lagi, aku mau mengajak teman-teman untuk mengumumkan siapa sih sebenarnya winner of this sessions mini case gitu. Jadi teman-teman kita bisa di-announce saja mungkin ya, apakah panitia bisa share screen? Oke. Nah, ini kita ada best team nih guys. Jadi kira-kira siapa sih yang mau menangkan mini case untuk hari ini? Kita langsung aja kali ya, drum roll, dan next slide. Oke, jadi pemenangnya adalah tim 3, yaitu Muhammad Zaki Zulfahmi Irza, dan juga Azra Aurelia Firdausya. Wih.
Selamat guys, kalian keren banget. Tadi juga kita lihat bareng-bareng ya guys, semua progress mereka itu very comprehensive and also bisa kita pelajarin gitu. Dan jangan lupa sama feedback yang tadi Kak Cita berikan supaya nanti pas beneran implement your case solution pas JMBCC maupun di setiap case solving settings kalian lebih matang lagi nih solusinya. Oke deh. Sip, I think itu aja ya guys untuk pemenangnya. Jadi teman-teman, pemenang untuk Zaki dan Azra, kalau misalnya, bukan kalau misalnya ya, kalian harus menghubungi panitia gitu untuk mendapatkan mendapatkan hadiahnya gitu. Oke guys, nanti setelah ini aku akan langsung balikin aja kali ya ke MC. Jadi aku pamit undur diri. Thank you banget teman-teman udah mempersilahkan aku menjadi moderator dan menemani Kak Cita juga. Jadi semoga teman-teman semua bisa memiliki afternoon yang sangat insightful dan kemudian nanti pas selama JMBCC maupun lomba-lomba kalian selanjutnya bisa lebih matang lagi persiapannya dan pastinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai usaha kalian. Oke, thank you banget teman-teman. Aku kembalikan. Oke, thank you banget Kak Shalka dan juga Kak Cita. It was such an insightful session and I'm sure teman-teman di sini will benefit a lot nantinya buat ikut lomba, especially buat GMBC. Nah, sekali lagi aku menyampaikan my deepest gratefulness buat Kak Cita dan Kak Shalka yang udah sharing banyak banget di sini. Dan aku yakin teman-teman juga ngerasain hal yang sama di sini. Ya nggak sih, Bi? Setuju banget sih, Han. Dan selamat juga ya bagi teman-teman yang udah menang tadi, dan bagi teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati karena setelah workshop ini pasti banyak banget insight yang bakal teman-teman dapatkan, sehingga nanti dalam menyelesaikan kasus bisnis lebih critical thinking dan analisisnya juga semakin matang. Oke, bener banget, Bi. Nah, selanjutnya sebagai ucapan terima kasih, kita akan memberikan sertifikat nih kepada pembicara dan juga moderator yang akan diserahkan langsung oleh COME Kak Angga. Nah, kepada Kak Angga dipersilakan dan juga operator mohon bantuan untuk share screen. Yang pertama boleh mungkin untuk Kak Cita Amalia selaku speakers dulu. Monggo Kak Angga, silakan. Oke, terima kasih Rehan sama Abigail. Saya mewakili teman-teman dari JMBCC akan memberikan sertifikat kepada Kak Cita Amalia selaku speaker pada workshop JMBCC pada hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan pada hari ini, semua ilmu dapat berguna bagi teman-teman partisipan semua. Thank you Kak Cita. Thank you juga ya udah diundang. Semoga dari panitia juga sukses acaranya dan juga buat teman-teman di sini semua itu bisa dapat ya one or two things from tadi ya. Semoga kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut boleh banget langsung kontak lewat IG ataupun LinkedIn ya. Thank you. Baik, untuk sesi dokumentasi nih boleh siapin foto pose terbaik ya Angga sama Kak Cita ya. Aku hitung mundur 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, setelah ini kita akan ada juga sesi pemberian sertifikat kepada moderator kita yaitu Kak Shalki OME. Untuk Kak Angga, dipersilakan. Oke, sekali lagi mewakili seluruh tim dari JMBCC, saya akan memberikan sertifikat kepada Shalke selaku moderator pada workshop JMBCC hari ini. Thank you Shalke udah moderatori acara ini dengan baik. Semoga teman-teman juga bisa menerima informasi-informasi yang diberikan oleh kita dengan baik juga. Thank you Shalke. Thank you teman-teman manajemen event. Semoga acara JMBCC-nya lancar dan semua rangkaian acaranya juga lancar. Oke, baik, untuk sesi dokumentasi boleh disiapin lagi pose terbaiknya Angga ya sama Shalke. Aku hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, thank you.
Oke, terima kasih buat Kak Angga, Kak Syalke, dan juga Kak Cita. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat semua yang udah hadir dan udah berpartisipasi di sini. Dan tapi sebelum kita akhiri acaranya, aku punya video spesial nih, mungkin dari operator, boleh di-play dulu videonya. Teman-teman, aku ada video spesial buat kalian, boleh diperhatiin dan stay tune sampai videonya berakhir. Boleh buat dari operator, boleh di-share screen. Teman-teman, silakan ditonton. Oke, terima kasih. Buat yang penasaran tadi video apa, tadi itu ada video teaser dari acara yang bentar lagi akan berlangsung nih teman-teman. Jadi itu adalah video dari GMBCC atau Gajah Mada Business Case Competition yang bentar lagi akan dibuka. Itu adalah kompetisi business case yang salah satu paling besar di Indonesia. Nah, buat teman-teman dipersiapkan, bentar lagi registrasi GMBC akan dibuka. Jadi teman-teman bisa follow IG manajemen event yaitu ME_UGM. Aku ulangi ME_UGM biar nggak ketinggalan. Dan nantinya teman-teman bisa mempergunakan dan memanfaatkan ilmu yang telah teman-teman pelajarin di sini buat ngerjain business case di GMBCC. Oke, nah kita kan udah hampir sampai di penghujung acara nih teman-teman semuanya. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di penghujung acara. Mari kita mengambil foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Nah, nanti kita juga meminta tolong kepada operator untuk mengambil gambar. Jadi selama 1 menit ke depan, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam dulu nih yang bisa on cam dan silakan dipersiapkan dulu, mungkin biar keren teman-temannya. Oke, yang bisa on cam boleh on cam biar kita ada kenang-kenangan di workshop GMBCC hari ini. Oke, aku kasih waktu. Ini yang bisa on cam. Oke, aku tungguin santai aja. Buat kenang-kenangan guys. Oke, ini udah pada on cam nih beberapa. Silakan yang lainnya. Aku tunggu sampai 1:17. Oke. Buat teman-teman juga bisa diisi form feedback-nya yang ada di kolom chat. Silakan diisi form feedback-nya. Oke, mungkin yang ada mungkin dari operator boleh langsung di foto aja. Silakan dari operator countdown. Oke, baik. Oke, langsung aja aku hitung mundur. Untuk semuanya boleh siapin pose terbaik. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, mungkin last ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, terima kasih buat operator. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Cita dan Kak Syalke yang udah nemenin kita di sini hari ini buat sharing-sharing mengenai business case, dan nantinya buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan registrasi GMBC bentar lagi akan dibuka, pantau IG ME_UGM biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya nih. Baiklah teman-teman, kami selaku MC mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kami selaku MC